Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku Amara Naira, presenter Mugaru dalam acara Pod Sesi, podcast seminggu sekali. Hari ini adalah hari yang spesial karena aku sudah bersama dengan orang yang spesial, yaitu Bapak Mayor Leksiswadi dari Pusdiklat Hanutnas Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Pak, di sini saya izin untuk berbincang-bincang, menanyakan gitu ya Pak ya. Iya silakan. Iya. Nama lengkap Bapak ini kan Mayor Leksiswadi. Iya. Nih singkatannya LEK itu apa ya Pak? Elektronika. Oh elektronika. Iya. Iya. Karena di TNI AU banyak korup-korup yang khususnya spesialisasi seperti ada korup penerbang, ada navigasi, ada pasukan, ada provos, ada pembekalan, ada teknik seperti itu. Jadi kebetulan saya di elektronika. Di elektronika, baik. Bapak dinas di Hanutnas Surabaya ya Pak ya? Pusdiklat Hanutnas. Pusdiklat Hanutnas Surabaya. Hanutnas itu singkatannya apa ya Pak? Dan apa yang dikerjakan? Pusdiklat Hanutnas Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional. Jadi di sana tempatnya pendidikan khususnya spesialisasi pertahanan udara. Ada sekitar 14 pendidikan di sana. 8 dari Kodik TNI AU, kemudian 6 dari Kodiklat TNI. Oh gitu. Ya. Siap-siap. Bapak Siswadi ini aslinya dari mana? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Ya. Tapi berarti masih asli Jawa ya asli Pak Jawa, ya? ya. Iya siap. Ngomong-ngomong untuk menjadi tentara itu pastinya susah ya Pak ya? Gimana supaya bisa jadi tentara itu? Tidak juga susah, intinya adalah memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Baik itu akademi maupun jasmani. Seperti itu melalui proses-proses yang cukup panjang, dalam arti kita sebelum mendaftar harus mempersiapkan diri. Dalam arti kita harus betul-betul mempunyai pertama niat, yang kedua adalah menyiapkan visi kita. Visi kita baik itu jasmani maupun dengan kesehatan kita, dalam arti kan ada mungkin ada jasmaninya bagus tapi mungkin jantungnya kurang bagus, ada mungkin penyakit paru-paru, mungkin punya diabetes, itu tidak bisa masuk tentara. Jadi semuanya harus siap. Harus Bapak? Siap. Siap. Nah putri Bapak sekarang kan sekolah di Mugaru ya Pak ya? Kan banyak sekolah di daerah Sidoarjo ini. Apa alasan Bapak memilih Mugaru untuk sekolah putrinya? Ya, ketika anak saya masih balita, saya sama mamanya Iva, sama istri saya berdiskusi, mau disekolahkan anak kemana anak kita itu. Kemudian saya sama istri saya atau mamanya Iva, lebih baik kita ke agama lah, yang paling mendasar lah ya. Nah, di mana yang Sedati, yang kebetulan saya tinggal di daerah Sedati, pendidikan atau sekolah mana yang cocok untuk anak kita, akhirnya kita memilih pertama di PAUD dahulu, PAUD Muhammadiyah sana Sedati ya, PAUD. Kemudian kita lanjut ke TK Sedati, kemudian ke SD Muhammadiyah Sedati, kemudian Mugaru. Kenapa saya memilih ke sini? Karena biar ilmu yang diterima anak saya dari tingkat PAUD sampai sekarang bisa berkesinambungan seperti itu. Ya, berarti udah dari PAUD itu udah agama ya Pak? Iya. Udah agama ya. Menurut Bapak sekolah yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu yang bagaimana? Menurut pendapat kami adalah dalam masa penuh tantangan seperti itu ya. Jadi menurut saya adalah pendidikan agama yang paling mendasar adalah agama. Karena kalau anak sudah mempunyai basic atau punya dasar tentang agama yang kuat, insya Allah nanti kedepannya akan bisa untuk mempunyai filter untuk menghadapi tantangan ke depan lah seperti itu. Itu agamanya dulu. Pokoknya dasarnya dulu ya. Iya, oke. Ada perubahan nggak Pak? Perubahan positif pada putrinya ketika sudah sekolah di Mugaru? Iya. Suatu anak dengan perkembangan suatu pendidikan dari tahapan dari PAUD, SD, kemudian SMP, tentunya akan merubah sikap, pola pikir, pola tindak, dan
pola sikap. Ya. Dalam arti yang awalnya mungkin dia belum tahu menjadi tahu bagaimana dia bertutur kata yang baik, kemudian dia dengan aturan-aturan yang telah diterapkan di sekolahan akan diterapkan di rumah seperti itu. Ya, oke, baik. Apa harapan Bapak ketika putrinya nanti sudah lulus? Harapan kami adalah agar anak saya atau si Iva tentunya bisa membawa nama baik keluarga, orang tua, agama dan negara lah. Amin, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak. Oke. Apa nilai-nilai positif yang ditanamkan dalam diri putrinya ketika di rumah? Nilai-nilai positif. Saya kebetulan dari militer Mbak ya. Dari militer. Ya. Yang saya tanamkan sekarang pertama adalah disiplin. Disiplin dalam arti berbagai hal. Ya. Baik itu belajar maupun itu beribadah atau kegiatan-kegiatan lain seperti kebetulan anak saya kan ikut les mungkin voli ya, harus sesuai dengan tepat waktu, jangan sampai kalau tidak akan tepat waktu akhirnya akan menunda-nunda hasilnya tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap saya pulang kantor, satu pertanyaan ke anak saya, apa itu? Udah sholat belum? Udah sholat belum? Bukan pertanyaan lain. Kamu tadi pelajaran bagaimana, ujiannya bagaimana, enggak. Tapi yang pertanyaan pertama saya tanyakan adalah sudah sholat belum? Belum. Kemudian yang berikutnya adalah saya bagaimana anak itu bisa menghargai pendapat orang, bagaimana tutur kata yang baik seperti itu. Tadi saya step by step lah ya, bertahap saya sampaikan ke anak-anak saya seperti itu. Baik, apa pesan-pesan Bapak untuk siswa dan siswi Mugaru? Oke, pesan saya kepada siswa Mugaru adalah pertama, tetap semangat belajar, kemudian tingkatkan kreativitas, tetap semangat. Belajar itu penting, tapi bukan yang penting belajar. Itu maksudnya. Belajar itu penting. Tapi bukan yang penting belajar. Iya, saya. Tapi kalau kita belajar itu penting, tentunya akan termotivasi untuk belajar. Tapi kalau yang penting belajar, hasilnya tidak akan maksimal. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang, ya betul seperti itu. Kemudian tingkatkan dan pegang teguh agama untuk sebagai dasar pokok fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah dalam masa pandemik ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti kalau kita kena COVID akhirnya akan proses KBM, kegiatan belajar mengajar di lembaga sini akan tentunya akan terhambatkan, terkendalikan. Makanya tetap baik itu pengajar, siswa atau semua perangkat pendidikan di sini harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian ikutin aturan yang khususnya siswa lah ya, ikutin aturan yang berlaku di sini, jangan sampai ada pelanggaran sehingga kegiatan belajar mengajar di SMP Muhammadiyah Waru dapat berjalan dengan baik. Ya, baik Bapak. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya karena sudah memberi saya kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu. Amin. Baiklah pemirsa, pesan-pesan dari Bapak Mayor Leksi Suwadi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Aku Amara Naira, presenter Mugaru, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.